Halo, selamat berjumpa. Saya Rustadi dari Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Akan menjelaskan tentang rekayasa aquaculture yang berkelanjutan atau Sustainable Aquaculture Engineering dengan materi wadah aquaculture sistem land base atau aquaculture yang berlandaskan lahan tanah. Wadah aquaculture yang berkelanjutan dirancang dan dibangun selain mempertimbangkan teknis, yaitu kemudahan operasionalnya, juga pertimbangan biologis, yaitu agar organisme budidaya dapat hidup, tumbuh, dan atau berkembang biak, serta tidak mencemari lingkungan. Pertimbangan teknis sistem land base itu berdasarkan lahan tanah meliputi tinggi tempat, yaitu kurang dari 800 meter di atas permukaan laut, kemiringan lahan 3-5%, sumber air secara kuantitas dan kualitas tercukupi, aksesibilitas yang meliputi jalan, komunikasi, dan sumber listrik terpenuhi, dan legalitas. Sistem ini terdiri atas kolam, tambak, dan bak lingkaran. Sedangkan pertimbangan teknis untuk sistem water base itu adalah terlindung dari angin dan gelombang besar, kedalaman air itu 5-20 meter, arus air itu berkisar 10-60 meter per detik, aksesibilitas yang meliputi jalan, komunikasi, dan sumber listrik, dan legalitas. Sistem ini terdiri atas pagar, keramba jaring apung, dan sistem long line. Bentuk dari kolam itu adalah persegi panjang dengan perbandingan lebar dibanding panjang adalah 1:3-5. Hal ini terkait dengan aliran air dari satu sisi pendek ke sisi pendek yang lain. Dan luas kolam berkisar antara 200-500 meter persegi. Tergantung juga pada topografi dan kemiringan lahan. Konstruksi pematang kolam itu bisa berupa tanah, atau dengan liner atau pelapisan plastik ataupun mursa, ataupun bangunan pematang bisa berupa beton permanen dengan kedalaman 1,5-2 meter. Permukaan dasar kolam miring dari pintu air masuk ke pintu air keluar agar pengiringan kolam bisa sempurna. Ada caren atau parit yang melebar di dekat pintu air keluar. Ini berguna untuk pengumpulan ikan atau udang budidaya ketika panen. Atau permukaannya rata karena pemanennya menggunakan jaring. Pengairan kolam itu dengan sistem paralel, yaitu setiap petak kolam memiliki pintu air masuk dan keluar sendiri-sendiri. Air dari saluran atau inlet melalui pintu air masuk atau berupa pipa, dan air yang keluar melalui pintu air keluar dengan model monik yang memiliki 3 sekat atau dengan pipa double agar air dasar yang berkualitas jelek itu yang terbuang karena tekanan menuju saluran air buang atau outlet. Model monik itu terdiri dari 3 sekat, yaitu sekat pertama untuk memasang saringan, sekat kedua untuk papan pengatur air dasar yang keluar, dan sekat ketiga untuk papan pengatur kedalaman air kolam. Sedangkan model pipa double, ya, itu pipa luar itu lebih besar untuk mengarahkan agar air dasar yang dikeluarkan, sedangkan pipa dalam itu lebih kecil untuk mengatur
ketinggian, dan membuang air yang keluar. Kemudian air dari kolam dibuang ke petak IPAL atau instalasi pengelolaan limbah. Ini diperlukan untuk menampung air limbah agar tidak mencemari lingkungan. Perlakuan dapat dilakukan dengan pengendapan air dan secara biologis untuk pemeliharaan ikan dan kerang-kerang atau tanaman air, kemudian air bersih yang bisa dibuang. Menginjak pada rekayasa tambak yang berkelanjutan. Bentuk tambak itu persegi, ya, dengan perbandingan 1:1. Hal ini dimaksud agar air yang bergerak dengan berputar oleh tekanan kincir atau MBG, sehingga air akan terkumpul di tengah atau di sentral atau di pojok pinggir. Ukuran tambak berkisar 1.000 sampai 3.000 meter persegi. Itu biasanya memerlukan 4 kincir, ya, air dengan kapasitas 1 pk. Konstruksi pematang itu bisa pasir dengan liner ataupun lapisan plastik mulsa. Sedangkan untuk tanah gambut itu pelapisannya harus menggunakan HDPE atau High Density Polyethylene. Kedalaman tambak itu 1,5 sampai 2 meter. Dasar tambak miring ke arah pintu air keluar yang melebar ke dekat pintu air keluar, di tengah atau sentral ataupun di pinggir. Sistem pengairan tambak adalah paralel, yaitu setiap petak tambak memiliki pintu air masuk dan pintu air keluar sendiri-sendiri. Air baku dari tandon atau reservoir itu dialirkan ke saluran atau inlet melalui pintu atau saluran air masuk dan keluar melalui pintu air keluar berupa pipa double yang berada di tengah atau sentral atau model 3 sekat di pinggir agar air dasar yang berkualitas jelek yang terbuang dengan tekanan menuju saluran air buang atau outlet. Model pipa double itu terdiri dari pipa luar yang besar untuk mengarahkan air dasar yang dikeluarkan. Sedangkan pipa dalam itu lebih kecil untuk mengatur ketinggian dan membuang air keluar. Sedangkan model 3 sekat yang berada di pinggir itu sekat ke-1 atau pertama untuk memasang saringan. Sekat kedua untuk papan pengatur air dasar yang dikeluarkan. Dan sekat ketiga untuk papan pengatur kedalaman air tambak. Sistem pertambakan itu dilengkapi dengan petak atau bak IPAL, yaitu instalasi pengelolaan limbah. Hal ini untuk menampung air limbah dengan perlakuan mekanis yang biasanya dengan proses pengendapan dan juga biologis dengan pemeliharaan ikan, kerang-kerangan ataupun tanaman air yang mungkin bisa berupa rumput laut karena yang tahan terhadap air salinitas. Sehingga air yang keluar itu adalah air yang sudah bersih. Berikutnya rekayasa bak lingkaran yang berkelanjutan. Bentuk bak itu lingkaran dengan diameter 3 sampai 5 meter, kedalaman air 1 sampai 2 meter, dengan dasar membentuk kerucut. Hal ini berkait agar air yang bergerak mengalir berputar. Tidak ada air mati, sehingga air limbah terkumpul dan terbuang di tengah. Konstruksi bak lingkaran bisa berupa terpal berkerangka, fiberglass ataupun beton. Kedalaman itu 1,5 sampai 2 meter. Dasar itu rata atau miring dengan bentuk kerucut ke arah pipa keluar yang berada di tengah atau central drain. Sistem pengairan paralel
Itu tiap bak memiliki saluran air masuk berupa pipa yang bisa dibuka dan ditutup, dan air yang keluar adalah air dasar yang memiliki kualitas jelek melalui pintu air keluar dengan pipa double menuju saluran atau parit air buang. Seperti halnya dengan unit atau sistem budidaya yang lain, sistem budidaya bak lingkaran juga dilengkapi dengan bak IPAL, yaitu instalasi pengelolaan limbah untuk menampung air limbah dengan perlakuan secara mekanis, yaitu pengendapan dan juga biologis, apakah itu ikan dan kerang-kerangan atau mungkin tanaman air. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada materi yang lain.